Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala rasulahu bil huda wa dinil haq. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Hadirin jamaah tarawih yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, terima kasih kepada panitia, kepada pengurus masjid Nurul Jamil ya. Saya suka ketukar dengan Masjid Nurul Hadi ya, karena saya adalah warga Masjid Nurul Hadi dulunya. Sesekali juga datang ke sini karena tinggal di Bukit Dago Utara ya. Cukup lama sebetulnya ya, tinggal di situ sekitar 2 tahun ya. Dan kenal baik dengan Bapak Haji Yun ya, sehingga silaturahmi tetap terjalin, alhamdulillah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena pada malam hari ini, malam yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa hadir bersama di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan terkait dengan Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Tetapi sebelum itu, kalau kita merujuk kepada surat Al-Baqarah ayat 183, Allah berbicara, memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Kita sudah sangat biasa mendengar ayat ini ya, terutama di bulan Ramadan ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Dimulai dengan turunnya perintah syam. Kemudian setelah itu Allah melanjutkan ya tentang waktu pelaksanaan ya, ayyamam ma'dudat ya. Kemudian berikutnya yang ingin kita tekankan pada kesempatan ini adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Bahwa bulan Ramadan, bulan yang dimana Allah mensyariatkan, mewajibkan puasa kepada kita, disitulah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran. Pada bulan Ramadan itulah Allah menurunkan Al-Quran, menurunkan ke Lauhil Mahfuz, di tempat yang terjaga. Kemudian setelah itu Allah menurunkan melalui perantara Jibril kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam secara bertahap, sesuai dengan peristiwa yang terjadi, sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang ada saat itu, sehingga mudah untuk dijelaskan, sesuai dengan keadaan yang ada, sehingga Al-Quran itu berbicara sesuai dengan keadaan atau konteksnya. Nah, pada kesempatan ini sebetulnya ingin kita tekankan kepada satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Saya ulangi. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Khairun, khair artinya sebaik-baik. Sebaik-baik manusia
khairukum, yang terbaik di antara manusia, di antara kalian itu. Kemudian dilanjutkan, man, barang siapa, ta'allam artinya belajar, ilmu, alama, ya. Man ta'allama, siapa yang belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran, yang terbaik di antara kalian, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran. Kemudian dilanjutkan, wa'allamahu, dan mengajarkannya. Ini adalah hadis sahih, ya, diriwayatkan di dalam banyak perawi sebetulnya, ya, banyak perawi. Ya. Kalau kita perhatikan ini, hadis ini merupakan satu penyemangat, ya, kepada kita sebagai kaum muslimin tentunya, ya, untuk menjadi manusia yang terbaik. Sebetulnya banyak, ya, Rasulullah menyatakan bahwa untuk menjadi manusia yang terbaik itu banyak, ya. Misalnya Rasulullah mengatakan orang yang terbaik, seorang muslim yang baik itu, yang terbaik itu yang baik kepada tetangganya, yang baik kepada keluarganya, suami yang baik kepada istrinya, istri yang baik kepada suaminya, ya. Ini adalah yang terbaik. Kemudian salah satu berikutnya adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kita perhatikan perkataan belajar ini, ya. Belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran, belajar alama, ilmu, mempunyai makna yang sangat luas dan sangat panjang. Tidak terhenti hanya kepada anak kecil, misalnya yang kita antar. Kita misalnya menjadi orang tua, mengantar anak kita untuk belajar Al-Quran kepada guru ngaji, belajar Al-Quran ke TPA, ke sekolah-sekolah tahfiz misalnya. Ini benar, ya, ini adalah salah satunya. Tetapi kalau begitu yang kita manai dengan belajar, maka kita tidak mempunyai kesempatan lagi kalau sudah dewasa, sudah besar, akan mendapatkan predikat menjadi orang yang terbaik, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Jadi bukan hanya anak kecil, anak-anak kita yang kita antar ke tempat-tempat belajar mengaji, itu tidak cukup. Bukan itu saja maksudnya. Tetapi juga kepada kita semua, orang-orang yang sudah dewasa, tetap berpeluang menjadi yang terbaik dengan belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran itu seperti apa? Ya, ini coba kita uraikan hadis ini. Belajar Al-Quran itu seperti apa? Banyak caranya. Tentu, ya, Al-Quran itu adalah dalam bentuk mushaf, ya, yang kita ada bersama kita saat ini, ya. Tentu Al-Quran itu adalah kalamullah, ya, ucapan Allah, firman Allah, ya. Kemudian dalam wujudnya bersama kita saat ini adalah mushaf, buku, kitab yang terdiri dari tulisan-tulisan. Ini adalah level belajar yang paling rendah, tentunya adalah memahami, bisa membaca rangkaian-rangkaian huruf-huruf tersebut sehingga kita bisa membaca. Itu adalah level yang paling bawah tentunya. Tetapi level ini pun sudah sempurna karena Rasulullah SAW bersabda, setiap kita yang membaca Al-Quran itu akan dihitung setiap satu huruf 10 pahala, kata Rasulullah SAW. Ya, satu huruf adalah 1 pahala, 10 pahala. Kemudian Rasulullah melanjutkan, alif lam mim itu bukan 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Bayangkan, mulai dari kita belajar huruf-hurufnya saja, pahalanya sudah sedemikian rupa seperti dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Itu adalah tahap yang pertama,
Insya Allah kita di sini mungkin level ini sudah kita lewati. Anak-anak kita yang belajar ke tempat pengajian sudah melewati ini. Insya Allah. Beranjak kepada yang berikutnya. Kita bisa membaca tentunya dengan baik ya. Membaca, kita menghubungkan rangkaian-rangkaian huruf tadi menjadi bacaan. Tetapi ada bacaan yang lebih tinggi dari yang lebih baik yang disebut dengan membaca dengan tajwid. Ya, membaca dengan ilmu bacaannya. Ya kan? Nah, ini perlu kita pelajari, perlu kita belajar. Membaca dengan tajwid. Berikut setelah itu, setelah kita bisa baca, kita lanjutkan dengan menghafal misalnya ya. Menghafal, ini bagian dari bacaan. Menghafal itu adalah banyaknya kali kita membaca, ya kan? Yang disebut dengan menghafal itu, banyaknya kali kita membaca, ya. Tingkat intensitas bacaan kita menyebabkan kita bisa menghafal. Ya, kalau anak-anak biasanya disuruh baca berkali-kali, 10 kali anak-anak sudah hafal. Ya, tetapi Imam Syafi'i mengajarkan kalau mau menghafal itu baca paling tidak 40 kali, insya Allah melekat. Insya Allah melekat. Gitu, 40 kali. Ya, baca misalnya satu ayat ya atau setengah lah ya, setengah baris misalnya ya, setengah baris kita baca. Kita baca 40 kali, kita ulang 40 kali, insya Allah melekat. Walaupun itu belum cukup ya, belum cukup, tapi Imam Syafi'i setidaknya ya untuk melekat itu 40 kali. Ya. Ada yang mensyaratkan sampai 120 kali mengulangnya. Insya Allah dia akan melekat dalam waktu yang agak lama. Ya. Seperti halnya saya kira ayat-ayat yang sering kita baca itu kan melekat ya, dan tidak hilang-hilang begitu. Nah, ini adalah itu membaca berikutnya. Ya. Ini masih pada tahap kita membaca. Ya, pada tahap kita membaca. Tapi itu pun semua sudah memberikan kebaikan yang luar biasa kepada kita. Kemudian lanjut kepada berikutnya adalah memahaminya. Ya. Memahami Al-Qur'an itu. Alhamdulillah kita di sini sudah difasilitasi saya kira ya. Banyak sekali terjemahan Al-Qur'an dengan berbagai bentuk dan rupa begitu yang memudahkan kita. Bahkan ada terjemahan per kata sehingga memudahkan bagi kita untuk memahami secara perlahan-lahan. Ini adalah tingkatan berikutnya ya, membaca Al-Qur'an itu dengan memahami. Ya, insya Allah kita bisa memahami secara perlahan-lahan begitu. Nah, bagaimana dengan kita yang awam begitu ya? Tidak mengerti dengan bahasa Arab, pemahaman kita tidak ada mungkin bahasa Arab itu. Tetapi insya Allah dengan kita menggunakan bantuan terjemah itu membantu, ya, membantu kita untuk bisa membaca, untuk mendapatkan sedikit pemahaman. Dan tentu pemahaman yang lebih baik, yang lebih tinggi kita belajar kepada guru-guru yang bisa mengajarkan Al-Qur'an itu. Itu bacaan yang berikutnya. Kemudian yang paling tinggi dari bacaan Al-Qur'an itu adalah mengamalkan. Ya kan? Karena Al-Qur'an itu adalah petunjuk. Al-Qur'an itu adalah panduan. Ya. Ibarat Allah ini menurunkan kita ke muka bumi ini untuk menjalani hidup. Pada saat yang bersamaan Allah juga memberikan panduan-panduan untuk menjalani hidup ini. Apakah panduan itu? Adalah Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an itu cara ya membaca tadi salah satunya adalah dengan mengamalkannya. Ya, setelah kita pahami kemudian kita amalkan. Bahkan ya diriwayatkan para sahabat itu tidak berpindah dari satu ayat itu sebelum memahami dan mengamalkannya. Jadi betapa lama ya untuk satu ayat itu dipelajari, ditafakuri ya, direnungkan
dikontemplasi begitu ya, ayat-ayat itu. Nah, begitulah para sahabat membaca ya. Begitulah para sahabat membaca Al-Qur'an itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu setelah kita bisa membaca, akan ada kesempatan kepada kita untuk bisa mengajarkan kepada yang terdekat di antara kita tentunya. Bagi seorang ibu berkesempatan untuk mengajarkan kepada anaknya. Seorang kakek berkesempatan untuk mengajarkan kepada cucu-cucunya dan seterusnya. Seorang bapak mengajarkan kepada anak-anaknya. Nah, ini adalah kesempatan untuk menjadi yang terbaik seperti dinyatakan oleh hadis tadi. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Hadirin jamaah tarawih yang dimuliakan Allah. Nah, bagaimana kalau kita sebetulnya belum terbiasa dengan Al-Qur'an ini? Ya, belum terbiasa dengan Al-Qur'an ini. Maka perlulah pembiasaan tentunya ya. Bagaimana untuk membiasakan itu? Ada satu teori sederhana sebetulnya ya. Dalam psikologi mungkin disebut dengan atomic habits ya. Pada kesempatan yang berbeda pernah saya sampaikan juga ya tentang atomic habits ya di tempat ini. Atomic habits adalah bagaimana kita merubah perilaku kita yang kecil, mulai dari yang kecil-kecil dan nantinya bisa berdampak menjadi besar. Atom itu kan kecil ya. Habit itu kebiasaan. Kita mulai dari kebiasaan kecil untuk kita merubah kebiasaan, membentuk kebiasaan kita sehari-hari. Nah, dalam hal ini adalah Al-Quran tadi, ya. Dalam hal ini adalah membersamai diri kita dengan Al-Quran. Mungkin bisa kita gunakan cara tadi ya, yang disebut dengan atomic habits tadi, ya. Sebetulnya Rasulullah SAW sudah mengajarkan dari dahulu sebetulnya ya tentang cara ini. Lakukanlah suatu kebaikan itu walaupun sedikit tetapi secara berulang-ulang. Kira-kira itulah arti dari atomic habits ini. Kita ingin membaca Al-Quran begitu, ingin kita memulai, ingin meningkatkan speed, kecepatan kita intimasi ya, kedekatan kita dengan Al-Quran itu. Bagaimana caranya? Mungkin kita bisa mulai dengan hal-hal yang sederhana sehingga membuat kita tetap terikat rasanya. Mungkin cara yang sederhana, kita letakkan Al-Quran itu di tempat meja makan kita misalnya ya. Saya kira kita kalau ke meja makan setidaknya kalau bulan puasa 2 kali lah kita berkunjung ke meja makan gitu ya. Pas buka dan pas sahur begitu. Di situ langsung kita lihat Al-Quran kita gitu ya. Nah ini, jadi kita membentuk interaksi itu bisa terus terjadi. Kalau kita ada Al-Quran di situ mungkin tidak kita buka begitu ya. Kita buka aja dulu apa yang ingin kita hafal. Sehingga membuat kita menjadi terbiasa dan terbentuk untuk melakukan itu. Nah ini, hal-hal yang sederhana seperti ini kalau kita ingin meningkatkan intensitas kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Dan sekaranglah saatnya pada bulan Ramadan ini, di mana suasana hati kita sudah mulai tinggi. Rasanya kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, keinginan kita untuk beribadah begitu tinggi, maka kita kondisikan itu. Makanya Ramadan itu adalah madrasatun, adalah sekolah, adalah kepompong yang nantinya akan menghasilkan seorang yang bahasa besarnya adalah takwa. Salah satu bentuk takwa itu adalah rasa cinta dan keterikatan kita dengan Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini ya. Ketika terlalu lama nanti bukan 7 menit jadinya ya. Saya mohon maaf atas apa yang saya sampaikan. Semoga berkenan Bapak Ibu sekalian ya, dan semoga memberikan kebaikan, tentunya kebaikan bagi saya pribadi yang menyampaikan sebagai pengingat buat saya pribadi dan bisa mendatangkan kebaikan untuk kita semua. Nastaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.